Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran, yaitu saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi refleksi geser atau biasa disebut dengan pencerminan geser, yang mana ini merupakan mata kuliah dari geometri transformasi dengan dosen pengampu Ibu Luki Herianti Jufri SSI MPD. Baiklah, kami berasal dari kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, saya Cindy Amelia Effendi, NPM 19050025, sebagai penyaji pertama. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Asmarita, NPM 19050024 dari sesi 2019A. baiklah, saya Cindy Amelia Effendi, NPM 19050025, sebagai penyaji pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari refleksi geser. Di sini definisi dari refleksi geser. Refleksi geser itu juga disebut atau nama lainnya itu pencerminan geser, yang mana dilambangkan dengan huruf G. Itu adalah lambang dari pencerminan geser. Di sini G disebut dengan pencerminan geser jika terdapat garis S dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar dengan S, sehingga refleksi geser itu sama dengan pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB. Jadi ini adalah gabungan pembelajaran sebelumnya, yaitu refleksi dan geser. Geseran itu juga disebut dengan translasi. Selanjutnya kita akan membuktikan definisi tersebut. Jadi perhatikan berikut ini. Jika ruas AB itu sejajar dengan S, apakah pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB itu sama dengan translasi sejauh AB dilanjutkan dengan pencerminan garis S sama dengan refleksi geser. Kita akan membuktikannya melalui GeoGebra, yaitu mengandaikan terdapat titik seberang P terletak di luar ruas AB dan garis S, sehingga kita akan menemukan pencerminan garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB pada titik P itu menghasilkan sebuah refleksi geser, yaitu G. Kita akan membuktikannya melalui GeoGebra. Baiklah, ini kita sudah di aplikasi GeoGebra. Ini sudah tampilan aplikasi GeoGebra, yang mana kita akan membuktikan definisi tersebut bahwa refleksi geser itu adalah sama dengan pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB. Yang mana kita akan membuktikan apakah pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB itu sama dengan translasi sejauh AB dilanjutkan dengan pencerminan pada garis S itu apakah menghasilkan refleksi geser gitu, apakah dia menghasilkan refleksi geser. Jadi untuk membuktikannya kita membuat sebuah titik, yang mana yaitu titik A dan titik B. Kita misalkan di sini titik A dan titik B. Lalu ini adalah ruas garis, yaitu ruas garis AB tadi kan. Ruas garis AB ini dia sejajar dengan garis S. Jadi kita buat sebuah garis yaitu yang mana ruas garis AB ini sejajar dengan garis S tadi kan. Selanjutnya kita namai ini adalah garis S tadinya. Itu garis S ini sejajar dengan ruas garis AB. Selanjutnya kita memisalkan terdapat titik sebarang P, yang mana titik P itu tidak terletak pada ruas garis AB dan tidak terletak pada garis S. Sehingga kita misalkan saja di sini. Itu kita namai dengan titik P. Selanjutnya, titik P ini
kita translasikan, kita akan membuktikan dulu terlebih dahulu, yaitu translasi sejauh AB. Jadi titik P ini kita translasikan sejauh AB, yaitu dengan titik P kita translasikan sejauh AB, menghasilkan P aksen. Kita buat sebuah garis. Selanjutnya, setelah kita translasikan sejauh AB titik P ini, kita cerminkan P aksen ini pada garis S. Dicerminkan pada garis S, sehingga mendapatkan P double aksen. Sebuah garis. Sehingga titik P ini, sehingga didapatkan P aksen ini sama dengan translasi titik P sejauh AB dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis S, itu menghasilkan refleksi geser. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB pada titik P menghasilkan refleksi geser. Jadi untuk itu kita mencerminkan titik P terhadap garis S. Itu P aksen 1. Selanjutnya kita buat sebuah ruas garis. Kita buat sebuah ruas garis nih. Ini pencerminan dari titik P. Selanjutnya kita translasikan sejauh AB. Maka titik P kita translasikan sejauh AB. Maaf. Selanjutnya kita translasikan titik P sejauh garis AB. Itu menghasilkan P aksen juga. Menghasilkan P aksen. Menghasilkan P aksen. Inilah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pencerminan terhadap garis S dilanjutkan translasi sejauh AB pada titik P itu sama dengan translasi sejauh AB dilanjutkan dengan pencerminan terhadap pada garis S, itu menghasilkan P double aksen. Jadi dari sini kita dapat menjelaskan bahwa titik P jika ditranslasikan sejauh AB dan lalu dicerminkan terhadap garis S, itu menghasilkan P aksen, yaitu refleksi geser. Inilah yang direfleksi geser. Dan pembuktian kedua, ketika kita mencerminkan terlebih dahulu titik P pada garis S, itu menghasilkan P aksen 1. Lalu kita translasi sejauh AB, itu kembali ke hasil dari translasi sejauh AB dan dilanjutkan dengan percerminan, yaitu P double aksen kan tadinya. Jadi terbukti bahwa pencerminan titik P pada garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB itu sama dengan translasi sejauh AB pada titik P dilanjutkan dengan pencerminan pada garis S, itu menghasilkan refleksi geser, yaitu yang refleksi geser di sini adalah P double aksen. Melalui tampilan atau yang telah kita buktikan menggunakan GeoGebra tadi, bahwa
definisi dari refleksi geser itu telah kita buktikan dan sama dengan gambar seperti ini. Jadi seperti kesimpulan tadi bahwa pencerminan titik P pada garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB menghasilkan refleksi geser. Itu sama dengan juga translasi sejauh AB pada titik P dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis S itu menghasilkan refleksi geser, yaitu G. Baiklah, kita masuk saja ke teorema, yang mana teorema mengatakan untuk sembarang ruas garis AB dan garis S dengan AB sejajar dengan S terdapat G, yaitu refleksi geser, sehingga pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB sama dengan G. Kita akan membuktikan misalkan garis S itu sejajar dengan ruas garis AB, lalu kita tarik dua garis R dan T, di mana garis R itu tegak lurus terhadap S dan garis T tegak lurus terhadap garis S dengan jarak R, T ini adalah setengah dari ruas garis AB. Kita akan membuktikan melalui video berikut ini. Baiklah, kita akan membuktikan teorema tadi, yaitu kita misalkan garis S sejajar dengan ruas garis AB. Jadi terlebih dahulu kita buat ruas garis AB. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Ini merupakan ruas AB, yang mana ruas AB ini sejajar dengan garis S. Lalu kita tarik dua buah garis, yaitu garis R besar dan T kecil, yang mana garis R dan garis T itu tegak lurus terhadap garis S ini. Dan garis R, T itu sama dengan setengah ruas garis AB. Sehingga garis R ini seperti ini. Ini adalah garis R. Selanjutnya garis R, T itu adalah setengah ruas garis AB. Jadi kita lihat di sini. Sehingga garis T-nya adalah ini. Garis R, T ini adalah setengah dari ruas garis AB. Lalu garis R dan garis S ini terdapat titik potong yang kita namai dengan titik P. Selanjutnya, garis T ini berpotongan pada garis S, itu kita namai dengan titik Q. Lalu titik P dan titik Q ini merupakan titik pusat, yang mana nanti kita misalkan terdapat yaitu titik E. Di sini terdapat titik E, yang mana titik E ini nanti kita akan membuat setengah putaran melalui titik P ini. Itu menghasilkan E aksen. Lalu titik Q ini kita juga buat setengah putaran melalui titik Q ini dan menghasilkan juga E aksen.
Sehingga inilah aksen. Yang mana kita ingat lagi pembelajaran sebelumnya bahwa teorema dari hasil kali 2,5 putaran itu adalah translasi. Jadi nanti kita akan membuat yaitu setengah putaran titik P dan setengah putaran titik Q, itu yang menghasilkan translasi sejauh AB. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa pencerminan terhadap garis S itu dikali dengan translasi sejauh AB sama dengan pencerminan dikalikan dengan setengah putaran terhadap pada titik P dikali dengan setengah putaran pada titik Q. Lalu yang mana kita lihat dari gambar di sini bahwa titik P ini melalui titik MR, pencerminan terhadap R dan pencerminan terhadap garis S. Kalau pencerminan terhadap garis R dan S itu menghasilkan titik P, sehingga MR dikali MS dikalikan, sedangkan untuk titik Q sama seperti tadi bahwa titik Q itu melalui pencerminan menghasilkan pencerminan terhadap titik T dan pencerminan terhadap titik S itu menghasilkan titik Q sendiri. Pada titik Q itu menghasilkan titik Q sendiri, yaitu MS dikali dengan MT. Sehingga MS sama dengan MR dikali dengan MS dikali dengan MS dikali dengan MT. MS ini dikalikan itu menghasilkan identitas. Lalu dikali dengan pencerminan terhadap T. Lalu MS dikali dengan MR dikali dengan MT. Lalu kita lihat lagi pada yaitu MR dan MT. Ini akan kita buktikan bahwa ia translasi sejauh AB, yang mana seperti ini. Titik A dicerminkan terhadap garis R itu menghasilkan titik A sendiri. Lalu kita cerminkan ke titik T itu menghasilkan titik B. Atau sama dengan translasi A sejauh AB itu adalah menghasilkan titik B. Atau juga bisa dikatakan bahwa titik A dicerminkan 2 kali terhadap garis R dan T itu menghasilkan B. Jadi berarti titik B ini merupakan translasi sejauh AB. Sehingga MS dikali dengan MRMT itu, sehingga pencerminan terhadap R dan pencerminan terhadap T pada titik A itu menghasilkan B yang merupakan translasi dari AB. Sehingga MRMT itu sama dengan translasi sejauh AB. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai teorema ini, dan teorema selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmarita NPM 16050024 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu teorema kedua, berbunyi untuk sembarang ruas garis AB dan garis T dengan ruas garis AB tidak tegak lurus pada T,
terdapat G sehingga refleksi S dikali translasi sejauh AB sama dengan G. Bukti, misalkan ruas garis AB adalah vektor dan T sebuah garis di mana ruas garis AB tidak tegak lurus dengan garis T. Tentukan titik E sehingga EB sejajar dengan garis T. AE tegak lurus pada T dan garis P sejajar dengan T dengan jarak P, T sama dengan setengah AE. Di sini coba diperhatikan ada sebuah pembuktian pada teorema tadi, yaitu translasi sejauh AB dikali refleksi T sama dengan translasi EB dikali translasi AE dikali refleksi T. Sehingga pada teorema ini telah terbukti bahwa translasi sejauh AB dikali refleksi T menghasilkan refleksi geser. Di sini saya akan membahasnya dengan menggunakan GeoGebra. Baiklah, di sini saya akan membuktikan translasi sejauh AB dikali refleksi T menghasilkan refleksi geser dengan GeoGebra. Langkah pertama yaitu kita membuat titik A dan titik B. Kita tarik garis lurus. Jadi ruas garis AB ini tegak. Ini adalah sebuah vektor dan ada sebuah garis titik garis T di mana ruas garis AB ini tidak tegak lurus dengan T. Jadi seperti ini. Garis T ini terdapat di sini. Nah, ini adalah garis T. Nah, selanjutnya kita menentukan titik E sehingga EB ini sejajar dengan T. Dan ada sebuah garis P di mana garis P ini sejajar dengan garis T. Jadi garis sejajar garis P ini sejajar dengan titik garis T. Nah, jadi titik garis P-nya di sini. Lalu kita mendapatkan titik baru yaitu titik E. Nah, titik EB ini kan sejajar dengan titik T. Dan titik AE ini tegak lurus dengan garis T. Lalu kita tarik ruas garis AE. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat dan kita ketahui tadi bahwa ruas garis AB ini merupakan vektor, di mana vektor ini adalah kita ketahui vektor ruas garis AB sama dengan seperti rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tetapi pada gambar ini kita translasikan AE dikali translasi EB. Jadi translasi A apabila kita cerminkan terhadap T, pencerminan A apabila dicerminkan terhadap garis T menghasilkan E. Dan titik E apabila kita cerminkan terhadap P, maka pencerminannya adalah E itu sendiri. Makanya di sini apabila kita misalkan titik E ini kita cerminkan terhadap B, maka pencerminannya itu adalah E itu sendiri. Begitu juga titik A apabila kita cerminkan terhadap titik E, pencerminannya adalah E juga.
maka jarak dari garis P dan T ini adalah setengah dari AE. Di sini dapat kita perhatikan juga translasi AB dikalikan refleksi T, maka sama dengan translasi EB dikali translasi AE. Kita kalikan lagi dengan refleksi T, maka diperoleh translasi EB dikali MP dikali MT. Mengapa tadi itu pada pembuktian di dalam PPT tadi kan translasi AE kan menghasilkan refleksi P dikali refleksi T. Mengapa menghasilkan seperti itu? Karena kan translasi A sejauh translasi A dikali translasi AE ini kan tadi menghasilkan garis T dan garis P, makanya translasi AE menghasilkan refleksi dari P dan refleksi T. Kita kalikan dengan refleksi T lagi. Nah, diperoleh translasi EB kita kalikan dengan refleksi P, maka dikalikan dengan refleksi T dikali refleksi T. Refleksi T dikali refleksi T kan menghasilkan identitas. Nah, selanjutnya translasi EB kita kalikan dengan refleksi P dikalikan dengan identitas tadi. Nah, diperoleh translasi EB dikalikan dengan translasi P. Identitasnya hilang. Nah, maka translasi EB apabila dicerminkan terhadap P, maka hasilnya adalah refleksi geser. Sekian materi dari saya. Saya serahkan ke materi yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini diketahui contoh soalnya bahwa titik A itu adalah negatif 1,2, titik B adalah 3,6, dan garis persamaan garis S itu adalah X tambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Tunjukkan dan lukislah pencerminan terhadap garis S, dilanjutkan translasi sejauh AB itu sama dengan refleksi geser. Untuk melukis itu, maka kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini yang nantinya akan kita buat menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama itu kita membuat garis T yang sejajar dengan garis S melalui titik A. Selanjutnya kita buat garis R yang tegak lurus terhadap garis S melalui B sehingga memotong di T di titik C. Kita namai dengan titik C. Untuk menentukan C eliminasi T dan R, buat garis N yang sejajar dengan T dengan DN, T itu adalah setengah dari ruas garis BC. Tentukan persamaan garis N sehingga nanti diperoleh MS pencerminan garis S, dilanjutkan translasi sejauh AB itu sama dengan pencerminan garis N dilanjutkan dengan translasi sejauh AC itu menghasilkan refleksi geser. Kita akan membuktikan dengan GeoGebra. Ini udah di tampilan aplikasi GeoGebra. Tadi kan kita buat tadi kan diketahui titik A-nya min 1,2. Jadi kita akan membuat titik A dulu, yaitu min 1,2 di sini. Selanjutnya titik B itu adalah 3,6 di sini. Selanjutnya garis S yaitu X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Kita buatnya di sini. X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0, ya kan? Nih, atau bisa juga nih kalau misalnya X tambah 4Y persamaan X tambah 4Y tambah 4 itu kan mendapatkan dua titik, yaitu min 4,0 sama 0,-1 sama 0,-1 kan. Jadi nanti akan terbentuk
garis melalui dua titik tersebut. Nih, kita namai itu adalah garis S tadi kan. Garis S. Selanjutnya, kita buat garis T itu sejajar dengan garis S melalui A. Jadi garis T itu sejajar dengan garis S melalui titik A, ya kan? Nih, itu adalah garis T. Kita namai dengan garis T. Selanjutnya, maaf, kita garis T itu sejajar dengan garis S itu melalui titik A. Ini adalah garis T kan. Selanjutnya kita buat garis R, yang mana garis R itu tegak lurus terhadap garis S. Kita buat garis R yang tegak lurus terhadap garis S, yang mana melalui titik si B. Nah, ini garis R. Kita namai dengan garis R. Selanjutnya, garis R ini sama garis T itu memotong kan. Itu kita beri titik, yaitu titik C. Kita beri titik nama titik C. Untuk menentukan C eliminasi dari T sama R, maka kita buat garis N, yaitu sejajar dengan garis T, dengan N, T itu sama dengan setengah BC. Jadi kita cari dulu titik tengah dari BC ini. Nih, titik tengahnya itu di titik D, sehingga garis yang sejajar dengan garis T, itu garis N tadi kan, setengah dari ruas garis BC, ya kan? Nih, kita namanya tadi namanya itu adalah titik N, ya kan? Titik tengahnya kita hilangkan aja. Selanjutnya, ini kan dapat dilihat kan bahwa N, T itu adalah setengah dari ruas dari garis N, T, ruas garis N sama T itu sama dengan setengah ruas garis BC. Ini bisa dilihat dari gambar, ya kan. Lalu kita akan menentukan, kita bikin ruas garis, yaitu kita kan nanti akan mentranslasi AB sama dengan AC. Nih, AB sama dengan AC. Translasi AB dan translasi AC. Dari gambar ini kita nih dapat dari persamaan N ini sama dengan titik D tadi itu sama dengan titik pusat, ya kan? Titik pusat di antara BC gitu. Sehingga kita juga bisa memakai rumus teorema yang pertama tadi, yaitu setengah putaran kan. Kita akan cari titik pusat dari AB. Pertama kan kita akan membuktikan MS SAB itu sama dengan refleksi geser. Jadi kita akan cari titik tengahnya B, yaitu di garis N kan. Sehingga kan hasil 2 kali setengah putaran itu menghasilkan sebuah translasi, ya kan. Jadi translasi AE itu sama dengan translasi AB gitu. Yang dikatakan tadi, mohon maaf sebelumnya, bahwa translasi terhadap setengah putaran terhadap A dengan setengah putaran dikalikan dengan setengah putaran terhadap E itu menghasilkan translasi sejauh AB dan dicerminkan terhadap garis S kan. Sehingga seperti ini. Kalau misalnya kita translasikan titik A ini sejauh AB, itu kan berada di titik B, itu kan menghasilkan titik B. Titik B ini kan kita akan tadi kan MS SAB. Titik B ini kita akan cerminkan terhadap garis S. Jadi kita bisa nih titik B ini kita cerminkan terhadap garis S, yaitu B aksen. Itu menghasilkan B aksen.
B aksen itu sendiri gitu ha. Yang B aksen tuh dimana kalau kita cerminkan terhadap garis R itu dia mohon maaf, dari gambar yang kita dapat dari aplikasi GeoGebra tadi itu kita membuktikannya dengan rumus seperti ini yang telah saya jelaskan juga tadinya sebelumnya di tampilan GeoGebra tadi itu dengan menggunakan setengah putaran terhadap A dan setengah putaran terhadap B, sehingga itu MS, dimana setengah putaran terhadap A itu pada garis MTMN itu, lalu HB setengah putaran terhadap B itu adalah cerminan terhadap garis B dan pencerminan terhadap garis R, sehingga MN ini menghasilkan identitas sehingga membentuklah MS MT MR, yang mana MT MR ini merupakan translasi titik A ditranslasikan sejauh AB itu menghasilkan titik B itu gitu ha. Jadi translasi titik A itu menghasilkan titik sejauh AB sejauh AB itu menghasilkan titik B sendiri kan, sehingga terbukti bahwa MS SAB itu menghasilkan refleksi geser. Selanjutnya sama dengan MNSAC, kita memisahkan titik A itu adalah setengah putaran pada A dan dikali setengah putaran pada C, sehingga akan terbentuk seperti ini. Titik A ini terletak pada garis MT, yaitu 2 kali pencerminan terhadap garis titik A pada T itu menghasilkan A itu sendiri gitu, makanya menghasilkan identitas, sehingga MTMR. Sedangkan titik C itu adalah kalau kita translasikan kalau misalnya kita cerminkan titik C ini pada titik T itu menghasilkan C itu sendiri, sedangkan kalau C kita cerminkan pada titik R itu menghasilkan titik C itu sendiri. Sehingga kita ketahui lagi dari rumus yang hasil kali 2 translasi tadi bahwa dikatakan translasi titik A ditranslasi sejauh AC itu menghasilkan titik C, titik A itu ditranslasikan sejauh AC itu menghasilkan titik C, yang mana MR itu kan berada di titik C kan, sehingga itu merupakan sehingga titik C itu ada translasi sejauh AC gitu ha. Sehingga terbukti juga bahwa pencerminan terhadap garis N dilanjutkan dengan translasi AC itu menghasilkan sebuah refleksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai definisi dan sifat-sifat dari refleksi geser. Cukup sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.